Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nata Kalapa dan Omar sekalian. Pagi ini kita ada di tanggal 11 Juli 2021 ya. Nah, kemarin kita sudah sempat reporting untuk bonsai kelapa yang cabang 4 ya. Dan kali ini kita juga akan coba reporting lagi ya. Tetap kita akan bikin bonsai kelapa yang ada di sini itu tumbuh segar, tumbuh subur ya, dan juga bisa terus bertambah cabangnya. Nah, kali ini kita akan reporting untuk cabang berapa ya? Cabang 4 juga ya, cabang 4, tapi ini jenisnya yang coklat ya. Kalau kemarin kan itu yang gading kuning bulan ya. Nah, sekarang untuk yang coklat kita akan reporting. Pot asalnya itu dia ukurannya hanya mungkin 25 kali ya, 25 atau 30 ya. Pot semen sih sebenarnya. Jadi nanti dari pot semen balik lagi masuk ke pot plastik ya, pot pembesaran dulu gitu. Jadi rencananya ini akan kita bikin supaya bonggolnya dia membesar dulu, dan otomatis kalau bonggolnya membesar, insya Allah itu yang sudah pernah kejadian di sini dan beberapa kali ada koleksi kita di sini yang terus keluar lagi cabangnya gitu. Jadi kita langsung saja lihat ya pemindahan bonsai kelapa cabang 4 ke pot yang lebih besar. Oke, ya kita cari dulu ya. Nah, ini kebetulan sekarang hari Minggu ya, jadi ada waktu yang agak lumayan banyak ya untuk kita bisa beres-beres nih koleksinya. Nah, kalau ini koleksinya yang grouping ya, jadi ini bukan cabang nih bos. Tuh, ini groupingnya ada 6 ya, 1 2 3, terus sebelah sininya 1 2 3, jadi 6. Nah, ini tampilannya tuh keren ya. Kalau sudah di pot ceper gini bonsainya tuh kelihatan. Jadi ini bukan cabang tapi grouping ya, di grup kan. Nah, kayaknya ini nih. Nah, ini yang akan kita nanti reporting ya. Jadi potnya sih sebenarnya ini udah bagus sih ya, udah bagus tuh. Nah, ini dia, sebentar ya. Nah, ini potnya keren, ini potnya juga lumayan bagus ya, lumayan mewah juga nih. Tapi saya pengen sih ini dia lebih leluasa lagi untuk berkembang, terus bonggolnya juga pada bertambah besar, dan dengan bertambah besarnya bonggol insya Allah nanti si cabangnya bisa keluar lagi. Nah, kayak ini nih yang sebelah kanan layar ini, dia udah mulai besar si batangnya, jadi kayaknya sih ini hamil lagi ya. Ini lagi hamil, dan mudah-mudahan dia keluar cabang lagi jadi cabang 5 tuh ya. Ini kan cabang 4 ya, 1 2 3 4. Oke, nah rencananya ini yang akan kita reporting ya. Tuh, ini dia, ini cabang 4 nih tuh. Nah, ini kelihatan nih, 1 2 3, 1 2 3 4 ya. Nah, ini cabang 4 yang akan kita reporting. Jadi yuk kita langsung siapin persiapan untuk reporting ya. Kita cek dulu, ini dia. Nah, sini persiapan pot dulu. Cek. Oke.
ini pot yang kita pakai itu ukurannya 45 nih ya. Ukuran 45 itu jadi diameter ini ya, diameter pot itu ukurannya dari sini ke sini itu 45. Nah untuk ukuran standar bonsai kelapa sih biasanya kita pakai yang 25 itu ini nih, sebentar. Nah nih, ini 25 ya. Tuh, kelihatan nggak? Ada ya. Nah, ini 25 ukurannya 25 cm dengan yang 30 cm. Nah, itu ukuran ideal untuk si bonsai kelapa. Jadi, kalau misalkan pengen bonsai kelapanya itu tumbuh subur dan juga simetris ya, ukuran daun, bonggol gitu sama akarnya, kita sih biasa pakai ukuran 25, paling kecil 25 dan naik sedikit di ukuran 30. Nah kalau pengen yang bonggolnya besar juga nggak sebesar paha ya, paling juga sebesar inilah gitu bonggolnya tuh. Nah itu pakailah ukuran yang 45 ini ya. Nih. Malah kemarin kita cabang 2 yang sempat kita kirim ke Bali itu usianya hampir 30 tahun ya, dan potnya itu ukurannya ukuran 70 itu kalau nggak salah. Jadi besar dan support makanan juga banyak, jadi kesuburan terjaga ya, pertumbuhan juga bisa lebih cepat ya pertumbuhannya. Oke, pot udah kita siapin. Ini pot 45 ya. Terus kemarin kita sudah siapin juga ini ya. Ini tanah, kemudian nih pasir malang. Oke, tanah, pasir malang, dan ini dia kompos. Ini harus selalu ada ya, harus selalu ada. Oke, sekarang lanjut aja. Ini digulung dulu ya. Digulung dulu karena takut kotor. Gulung dulu aja. Oke. Nah, kita siapin. Ini dia. Nah, ini kemarin sudah sempat kita ini ya, kita adon, kita aduk, kita campur. Nah tuh, jadi sekarang tinggal langsung aja dicampur medianya. Nah ini jangan lupa sekam ini ya, sekam sekam. Nah, kita lihat sini yuk, deketin. Nah ini dia, seperti biasa kita campur-campur sekam mentah ya. Kalau ada yang sekam mateng, sekam bakar juga boleh. Tuh. Ini tahu nih cukup nggak segini ya? Kalau nggak cukup sih harusnya kita bikin lagi adonan yang buat ini ya, medianya ya. Oke, terus kita tinggal masukin kompos. Jadi nah ini komposnya ya, masukin dulu kompos lagi ini. Oke, nah perbandingan kompos sama tanah sih sebenarnya 1:1 aja. Jadi kalau komposnya 1 sendok, jadi tanahnya 1 sendok gitu ya. Tapi kalau yang udah biasa bikin adonan media seperti ini, dia udah pakai piling aja sih sebenarnya. Jadi komposisi tanah, sekam gitu ya, sama kompos itu nggak perlu ditakar
sedetil gitu ya. Udah aja, langsung aja gini. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita siapin ya potnya. Potnya langsung kita siapin. Ini dia potnya. Potnya kita siapin. Ntar, karena nggak ada kameramen, jadi kita harus banyak setting. Oke, ini dia udah disiapin, tinggal kita masukin ke dalam pot ya. Potnya ini. Nah, ini sebenarnya sih agak riskan ya, karena lubangnya kan untuk yang ukuran gede itu dia lubangnya lumayan besar, jadi kita harus tutup dulu. Ini ada lubangnya tuh, jadi lubang ini harus ditutup dulu. Kita ambil dulu kerikil. Nah, ini kebetulan ada kerikilnya yang gini ya, kita kasih aja dulu yang gini ya. Nah, itu. Ini kalau mau lihat Om, tah kieunya aduh begini ya. Tuh, sebentar. Nah, jadi ditutup di lubangnya, kita tutup pakai kerikil atau batu atau apa aja sih sebenarnya yang bisa nutup ini. Kalau ada kawat, biasanya kalau yang suka main bonsai itu pakai kawat ram yang kecil-kecil tuh ya, yang aluminium gitu. Nah, ini setelah tertutup baru kita masukin tanahnya ya. Tanahnya kita masukin. Nah, jangan ragu ya, masukin aja, jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ini mudah-mudahan bisa sehat kelapanya, bisa nambah lagi cabangnya. Nanti juga akan saya buatin ya update-nya gitu untuk pertumbuhan perkembangannya. Nih, untuk si cabang 4 ini kita ambil bonsainya. Ini dia cabang 4. Hei, keren ya, keren. Ini cabang 4-nya. Kita akan apa namanya? Sini nih. Harus dicari dulu yang terang. Settingnya ya. Nah, ini terang kan? Ini dia, kita masukin. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nih sebelum kita pindahin, dilihat sini nih. Nah, untuk di pot semen ini dia pakainya tuh bawahnya kan ada, kelihatan nggak? Ini ada kawat ya, dan udah ada akar yang udah mulai keluar gitu. Jadi nanti akar yang baru dan yang keluar ini dia.
akarnya ya. Itu pemindahan langsung aja. Jadi media yang asalnya dibawa, jadi media dari pot asalnya itu jangan dibongkar, jangan dibuang, biarkan aja, langsung masukin aja ke dalam pot yang baru. Jadi nanti dia nggak stres dulu ya. Jadi dia nggak akan pernah ngalamin stres dulu, dia langsung bisa beradaptasi. Cuman akar yang barunya dia langsung makan dari pot yang baru ya, media yang baru. Nah, ini kita atur dulu posisinya biar dia apa namanya, nggak miring ya, harus lempeng, harus di tengah. Nah, seperti ini langsung kita kasih medianya. Nah, untuk media jangan sampai terlalu penuh, karena nanti di bagian atas itu kan seperti biasa ya, kalau di nata kalapa itu kita langsung berikan pasir malang di atasnya. Biar apa Om? Biar apa Kang? Nah, itu biar nanti ketika nyiram itu enggak kotor, kelihatannya juga rapi, bersih gitu. Nah, itu yang kita siapkan di sini. Jangan terlalu penuh ya, jangan terlalu penuh sini. Nah, ini ya. Langsung kita beres-beresin bagian atasnya nanti dengan pasir malang ya. Pasir malang. Kenapa disebut pasir malang? Karena memang pasir malang ini hasil dari letusan gunung ya. Jadi dia itu mengandung unsur hara atau mineral-mineral yang ada dari perut bumi. Jadi memang khas ya, nggak bisa disamain sama pasir sungai. Tuh, nggak bisa, beda pasir malang dengan pasir sungai. Ini kita siapin bagian area buat pasir malang. Nah, tekan-tekan ya supaya nggak rubah posisinya. Tekan-tekan ini, dan terakhir kita pukul-pukul biar padat. Oke, hasilnya sementara gini. Kalau mau lihat lebih dekat sini yuk. Nah, ini dia sebentar. Tuh hasilnya seperti ini. Oh ya, ini masih kelihatan banyak apa namanya, rumput atau ini apa, tadi kan kita pakai sekam sekam mentah ya, uut badag atau kulit gabah, kulit padi atau gabah, uut badag. Nah, jadi kurang indah, kurang pantas dilihat, makanya kita siapin pasir malang ya, pasir malang. Nah, ini pasir malangnya sebentar. Oke Om, pasir malangnya nih. Nah, kalau di daerah Bandung itu pasir malang segini sekarung, ini karung ini ya, harganya kemarin terakhir itu 30.000, 30.000 rupiah sekarung ini. Nah, terus ada juga yang karung gede. Kalau untuk karung gedenya itu kalau nggak salah 65.000 ya.
65.000 pasir malang itu. Saya biasa pakai yang ini yang 30.000 aja ya, pakai yang 30.000. Nah ini pasir malang itu dia warnanya kalau kena air hitam ya, kena air itu rapi gitu hitam. Nah tuh dia lihat. Terus ini juga ada dua macam ya. Nah ini dia yang besar-besar, yang ukurannya besar ya. Jadi biasanya kalau yang buat topping di atas saya pakainya yang besar. Dan kalau untuk campuran media itu ada yang halus pasir malang itu. Jadi ada dua macam Om. Ada yang halus, ada yang kasar ya. Kalau halusnya lebih kecil ya, kayak pasir biasa, cuman dia ada rongga-rongganya. Jadi ketika nanti disiram air atau dikasih pupuk, jadi si pupuknya ada di air juga, ada di pasir malang ya gitu. Oke, yuk langsung aja, ini langsung dikasih tuh, tabur aja gitu di atasnya ya. Tuh, tabur di atas ya. Biasanya pasir malang kalau yang biasa main bonsai itu dipakai buat topping di atas pot ceper ya, ketika pas pameran atau misalkan lomba kontes itu biar rapih dia pakainya pasir malang. Pasir malang kan memang rapih sih gitu. Nah seperti ini juga kan rapih tuh ya. Nah ini sengaja kita pilih yang besar-besar biar kesannya tidak terlalu acak-acakan sih. Kalau yang agak kecil nanti pas disiram itu dia bleber kemana-mana ya. Nah ini tadi saya maksud jangan terlalu penuh karena nanti kita tutup juga untuk pasir malang ya. Untuk air kadang-kadang kalau nyiramnya pakai gayung gitu, nah itu kan ada space juga buat air ya. Ya jangan sampai atas banget gitu, ketutup di sini ininya, tanahnya ya. Nah ini pasir malang yang kita taburkan di atas untuk sentuhan akhir. Dan mungkin sahabat Nata Kalapa juga udah bisa lihat ya perbedaannya, hasil akhirnya tuh, kerapihannya itu lebih rapi ketika nanti kita sudah memberikan pasir malang. Nah ini kan warnanya kelihatannya abu-abu ya. Ini kita coba siram dengan menggunakan air ya. Nah ini air, ini kita siram nih. Tuh lihat, ini warnanya dia berubah jadi hitam. Ya jadi tuh yang kena air sama yang nggak kena air, kelihatan nggak ya? Ini ya kalau terlalu kelihatan ya. Nah maksudnya ketika nanti kita sudah ada pasir malang di atas pot, itu bisa jadi indikator juga apakah pot ini medianya itu sudah kering atau perlu penyiraman gitu. Nah oke ya, udah beres. Jadi 20 menit saja kita sudah bisa mendapatkan satu bonsai kelapa yang sudah kita repotting tadi. Nah ini kita pindah dulu ya, pindah lagi. Pindah terus. Nah oke, nah ini agak jelas nih ya tuh, ini mungkin kelihatan nggak tuh, ada perbedaan ya ketika yang ini yang belum disiram air ya, warnanya masih abu-abu. Nah ini yang hitam udah kesiram air gitu. Nah sahabat Nata Kalapa, selesai sudah ya proses repotting bonsai kelapa cabang 4 gitu, yang
kita lakukan pagi ini. Jadi ukuran pot ini 45. Terus media yang dipakai itu tanah, sekam, kompos, pasir malang yang terakhir. Oke. Jadi hanya 4 itu yang kita pakai. Untuk pupuk kandang sudah terkandung di dalam kompos itu. Jadi kita tinggal pakai kompos aja, nggak usah pakai lagi pupuk kandang ya. Dan hasil akhirnya seperti ini. Semoga bisa tumbuh dengan subur dan harapannya dia akan keluar lagi cabang baru ya. Jadi ini kan cabang 4 ya. Jadi nanti bisa jadi cabang 5, cabang 6 dan seterusnya. Nah, baru 2 yang kita repotting ke pot besar untuk bonsai kelapa cabang ini. Ada yang kemarin cabang 4 juga warna kuning, dan yang sekarang ini warna coklat ya. Untuk cabang 4-nya bisa dilihat ada 2 pot coklat sekarang. Sebentar. Warna tuh. Satu di sana ya. Dan satu lagi ini. Jadi nanti untuk yang cabang-cabang lebih dari 2 akan kita pakai pot yang warna coklat ya. Biar nanti kita identifikasinya gampang gitu. Kalau untuk yang cabang 2 itu pot hitam aja atau itu masih di ember-ember gitu tuh. Ya. Masih di ember, di bak gitu ya. Masih di bak, belum kita proses karena kita pengen dia hasilnya lebih subur dulu pertumbuhannya, baru setelah itu kita akan lakukan treatment selanjutnya. Oke, sahabat Nata Kalapa, sementara itu saja dulu bonsai kelapa cabang 4 yang kita repotting ke pot yang besar. Oke, ingat sekarang masih dalam pandemi COVID-19, jadi sahabat Nata Kalapa juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker walaupun di rumah, walaupun di daerah yang dekat gitu kan ya. Kita tidak berkerumun, tapi tetap kita menggunakan masker karena itulah salah satu ikhtiar positif kita untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, apalagi baru-baru ini kemarin ya, atau tadi pagi sih, saya dapat kabar juga salah satu teman kita di Bonsai Kelapa Indonesia atau BKI, Om Abdul Rojak, itu terpapar COVID dan tidak bisa survive. Beliau meninggal kemarin dan sudah dimakamkan. Kami atau saya pribadi ikut berbelasungkawa ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, ketabahan, kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Oke, jadi buat sahabat Nata Kalapa, ingat jangan bosan-bosan ya. Bosan pakai masker gitu kan ya. Tapi ya inilah salah satunya. Di Indonesia sekarang sedang beredar atau sedang marak ya penularan COVID-19 varian baru yang Delta itu lebih ganas lagi. Jadi penularannya lebih cepat, dan minggu-minggu ini sangat-sangat mencekam suasana kita di Indonesia ini, termasuk juga sekarang di Bandung, Sumedang. Teman-teman yang saya sempat kenal itu sudah mendahului kita karena terpapar COVID-19. Kemarin teman satu proyek saya di Sumedang juga, almarhum Pak Budi Nurwira juga meninggalkan kita, terpapar COVID juga dan tidak bisa survive. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan buat kita semua ya. Dan salah satu caranya dengan meningkatkan imunitas tubuh, minum vitamin, berolahraga, tetap jaga kesehatan ya. Salah satunya ya bahagia, tetap bahagia. Nih, ngurus hobi ya, menekuni hobi itu memberikan tingkat kepuasan, tingkat kebahagiaan, sehingga imunitas tubuh kita bisa meningkat.
Oke, sekali lagi terima kasih ya buat sahabat Tata Kalapa yang udah mengikuti video kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari virus COVID-19 ini. Dan sekali lagi mohon dibantu kalau misalkan belum subscribe ya, di-share ke teman-teman yang lain videonya kalau misalkan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan saya akan terus membuat konten-konten bonsai kelapa ini yang berdasarkan pengalaman ya, jadi bukan cuman berdasarkan teori saja ya. Jadi saya sharing berdasarkan pengalaman yang sudah selama ini saya tekuni di bonsai kelapa ini. So tetap ikuti terus channel Nata Kalapa untuk konten-konten mengenai bonsai kelapa yang terbaru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.